sepanjang laporan itu tidak menyangkut hukum, pasti kita respon lah. Oke, Yang oke. saya persiapkan di kantor ini, yang saya khawatirkan ke depan, banyak. Yang paling unik ini, ada satu, memang mungkin itu yang terjadi ya, lampu ruang tamu putus. Mm-mm. Jadi mungkin ibu ini di rumah nggak ada suaminya, hanya ada anaknya. Nggak berani buat ganti sendiri. Ya, dia nggak berani ganti sendiri. Telepon damkar. Hanya mau ganti lampu. Yang paling penting dan apa namanya? Remeh-temeh lah. Iya. Kalau boleh ngecas handphone ya, jangan di atas meja, jangan di Kenapa? atas yang lain. Habis cas, taruh kalau boleh di lantai. Kenapa tuh, Pak? Kembali dalam Tribun Talks, kali ini bersama saya, Geok Mengwan. Sudah hadir di studio Tribun News Bogor, Kepala Dinas Damkar Kota Bogor. Halo Pak Samson Halo Purba. juga. Apa kabar Pak? Baik, sehat. Alhamdulillah. Baik, Pak Samson ini sudah 1 tahun ya di Damkar Kota Bogor ya. Ya, Nah, sudah ngapain aja nih Pak di Damkar Kota Bogor ini selama setahun ini? pekerjaannya selama setahun ini biasalah ya, kebakaran, penyelamatan, masih seputar itulah, dan juga sosialisasi, edukasi ke sekolah. Itu yang kita lakukan juga ke masyarakat umum melalui kelurahan. Gitu. Oke. Nah, kalau di Bogor ini Mako Damkarnya tersebar di mana aja, Pak? Mako satu, Oh, Mako satu Komando aja. Sukasari, tapi cabangnya ada di Yasmin sama di Cibuluh. Oh, jadi ada Jadi dua. ada tiga Jadi ada pos. 3 di apa? Di yang pusatnya Di di Sukasari, Sukasari, Sukajaran, terus ada di Yasmin, ada di Cibuluh. Yasmin sama Ada tiga. Cibulu. Nah, eh manggilnya Pak atau Bang nih? Dua-duanya bisa sama saja. Oke nih, Pak Samson ya, Pak Samson. Frekuensi kebakaran di kota hujan ini kan cukup tinggi ya di Yes. kota hujan Bogor ini. Ada strategi khusus nggak Pak biar unitnya tuh bisa sampainya tuh tepat waktu gitu? Oke. Jadi gini, respon time kami itu 15 menit. 15 menit. 15 menit itu respon time-nya itu mulai dari telepon sampai di lokasi kebakaran. Kalau itu bisa kita capai, kecuali mungkin Bogor Barat ya. Kenapa tuh? Sorry, Bogor Selatan. Kenapa tuh Pak? Bogor Selatan itu agak sulit kita capai, satu jalannya kecil dan jangkauan agak jauh. Mungkin agak terlambat lah. Nah, Biasanya berapa menit kalau ke Bogor? Kalau Bogor Selatan bisa Selatan sampai itu? 18. Nah, Oh. satu hal sebenarnya yang membuat kita lancar, bantuan dari teman-teman Polres. Lantas Polres itu cukup banyak bantuannya ke kita membuka jalan, membuka keramaian, termasuk juga relawan. Oh Relawan ya. Kota Bogor hebat loh. Keren-keren relawannya. Luar biasa ya. Berarti ini anggota di Mako tuh standby 24 jam ya? Standby 24 jam. Standby 24 Di jam. 3 cabang itu, 3 pos tuh standby 24 jam. Semuanya standby 24 jam. Nah, kalau ngelihat perjuangan petugas damkar tuh selain skill ya, Ya. cuma ada juga yang dibutuhin tuh rasa kemanusiaan juga kan ya. Nah, ini nyeleksinya gimana, Pak? Jadi gini, kalau siap bekerja di damkar, pertama ya harus punya nyali, keberanian. Oke. Terus yang kedua yang paling mutlak, jiwa melayaninya. Iya, Jiwa melayani. rasa kemanusiaan Karena itu rasa ya, Pak ya? kemanusiaan, kalau itu nggak ada, udah lewat lah. Nah, seleksinya tentu kita mulai dengan psikotes lah ya. Oke. Psikotes, wawancara, di situ akan ketemu orang-orang yang punya naluri membantu. Kalau naluri tidak membantu, janganlah masuk damkar. Walaupun punya skill yang Walaupun punya skill, kalau nalurinya Wah, tidak membantu, iya nggak usah lah. benar. Karena emang pada dasarnya sebagian besar tuh pasti rasa kemanusiaan yang tinggi Betul. ya Pak ya. Nah, nih kan karena tugasnya juga cukup berat ya Pak ya. Yes. Kayak selain madamin api juga banyak aksi penyelamatan Ya, lain. ya. Nah, ini boleh dibocorin nggak Pak gaji petugas damkar nih berapa sih Pak? Gaji boleh dibocorin nggak ya? Boleh nggak nih? Gimana Jadi Pak? gini, di damkar itu ada 2 jenis pegawainya. Satu pegawai negeri ASN, satu lagi pegawai kontrak. Nah, pegawai kontrak ini ada gajinya ya cukup untuk KHL lah, kebutuhan hidup layak. Kebutuhan hidup layak ya. Terus juga di sana kita cover BPJS-nya, baru begitulah kira-kira. Artinya nyaman lah untuk basic need. Oke, selain itu juga ada ASN ya Pak? Ada ASN, ada 2 pegawai jenisnya. Ya. Oke. Nah, kan tadi seperti yang saya singgung tadi ya, selain memadamkan kebakaran, tugas damkar juga sekarang makin banyak ya, Betul. beragam ya. Nah, ini
di nama dinasnya jadi kan ditambah kata penyelamat Betul, ya Pak penyelamat. ya. Nah, awal mulanya tuh gimana sih Pak ditambah kata penyelamat itu? Itu berawal dari keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 17 tahun 2020. Berarti masih baru-baru ya? Barunya, jadi masuk penyelamatan, rescue di dalamnya. Jadi saat ini tugas kami yang paling banyak itu setiap hari adalah keluhan dari warga. Seperti hari ini nih masih ada satu tugas kami yang belum beres. Apa tuh? Monyet. Kenapa Pak? Monyet berkeliaran di daerah Tajur sana. Itu kita sudah Oh. buru 3 hari, belum dapat. Karena begitu kita kejar, dilihat orang banyak, dia lari ke sungai, ke sungai Oh, Cibalok jadi sana. jadi monyet yang ada di hutan-hutan terus Bukan. masuk enggak peliharaan Monyet orang? yang masuk ke ini, ke masyarakat. Itu agak Oh. mengganggu. Tapi awalnya itu peliharaan orang atau gimana Pak? Dugaan saya sih piaraan orang, mungkin dia capek, dilepas dari liar. Nah, Tajur ya? yang kayak gini biasanya stres dia. Dia stres. Oh. Nah, itu yang kita kejar. Jadi banyak di kita penyelamatan, pokoknya masyarakat ngadu ke kita melaporkan, ya pasti kita datang lah. Jadi bisa dibilang damkar nih palu gada ya Pak ya. Apa lu mau? Gue ada Ya, gitu. gitu, kira-kira gitu. Jadi kayak nyelamatin kucing, evakuasiin apa ular, Ya. terus sampai apa namanya ngelepasin cincin, Cincin. juga. Ada pernah ngelepasin burung. Burungnya nyangkut di benang layangan yang ada di rumah. Kan di atas rumah tuh ada benang layangan Oh, ya. jadi apa burung Burung bebas. Ya. terus nyangkut. Oh, alah. Nyangkut di benangnya, melilit kakinya. Tiba-tiba ada warga ngadu. Coba suruh lepasin burung di atap rumah loh. Macem-macem ya, Dan itu berhasil. tapi seru ya Pak ya. Seru, unik Jadi- sih. unik ya Iya, jadinya. Nggak monoton kerjaannya. Tapi kan tentunya ada hal yang dibatasin ya Pak ya, nggak semua sama damkar gitu. Nah, itu apa aja sih Pak yang dibatasin, sampai mana sih batasnya? Sampai saat ini kita belum batasin ya. Oh. Belum batasin, kira-kira pokoknya masyarakat telepon ke kita minta bantuan, kita datang. Tergantung di lapangan itu tugas kita atau bukan. Oh, jadi yang penting datang dulu Datang aja dulu, gitu ya. respon dulu, Takutnya ya. takutnya emang mendesak gitu ya Pak ya. Tapi kalau saya lihat sih gini, sepanjang laporan itu tidak menyangkut hukum, pasti kita respon lah. Oke. Yang saya persiapkan di kantor ini, yang saya khawatirkan ke depan, KDRT pun lapor ke kita. Tapi pernah ada Pak? Belum sih, jangan Belum. sampai lah. Jangan sampai lah ya. Ini sampai cekcok rumah tangga juga Dipukulin suami, lampor ke damkar. Kenapa? Yang lempar-lempar panci. Istri saya lempar ada panci. piring terbang segala kan. Piring terbang. Oke. Nah, Pak, ada pendidikan khusus nggak Pak buat anggotanya nih? Karena kan selain memadamkan api juga kan penyelamatan yang Ya, lain gitu. ya. Nah, gimana Pak itu pelatihannya? Kita sampai saat ini masih melatih sendiri di kantor. Di kantor kita buat pelatihan seperti bulan kemarin kita latihan namanya house laying segala, survival, kita lakukan pelatihan itu ya. Di samping juga ada pelatihan yang disiapkan dari kementerian. Apa tuh? Kalau kementerian itu nama pelatihannya untuk mendapatkan sertifikat Damkar 1, Damkar 2, inspektur, penyuluh, kira-kira gitu. Ada. Kalau di kantor kami itu pelatihannya khusus meningkatkan skill kemampuan penyelamatan lah. Oke. Jadi apa namanya? Kalau misalkan penasaran nih, kalau misalkan ngevakuasiin ular gitu, itu dilatih Pak berarti? Dilatih juga. Pakai ular beneran, Pak? Ya, Oh, serius? Serius Oh. lah. Malah hari itu karena kurang latihan, pernah ada kegigit loh. Karena kurang latihan, masih Kurang baru latihan, kali memang ya. satu juga gini, teman-teman ini kan sebelum berangkat itu kita lengkapi dengan alat pelindung diri. Kadang teman ini juga lupa pakai alat sarung Iya, karena tangan. mungkin mendesak Iya. gitu ya, Pak. Takut Kenapa tuh? mendesak, dianggap ular temannya. Besti sama ular ya. Rupanya ular ini bukan temannya dia gitu. Gigit tuh. Gigit, ya. Oh, jadi kalau misalkan latihan, ada juga kan apa namanya? Tawon. Tawon. Iya. Itu gimana Pak latihannya? Kalau sarang tawon tuh biasanya kita tangani malam hari. Oh, Kenapa kenapa tuh? malam? Supaya juga warga tidak banyak di luar. Kita takut tawonnya Iya, lepas dari benar-benar. warga. Kan so banyak yang nontonin ya kalau proses banyak evakuasi nonton. gitu-gitu. Nah, itu latihannya gimana Pak? Tapi kan kalau ular kan pakai ular beneran. Kalau tawon Kalau beneran tawon, dicari ya. gitu. Enggak lah. Tapi kan ada persyaratan dia yang harus kita bawa. Misalnya peralatannya. Peralatan sarung tangan, penutup kepala, Iya. plus itu loh apa? Baygon ya? Oh, Sejenis gitu ya. ya Sejenis semacam gitu itulah ya. semacam itu ya. Oke. Nah, kan beberapa bulan lalu ya ada anak SMP yang viral tuh yang Ya, bukain jalan ya. buat damkar ya. Ya. Nah, memang sampai saat ini nih seminim itu kayak apa namanya masyarakat Bogor gitu tahu kalau misalkan kendaraan damkar tuh harus dikasih jalan gitu. Emang masih Jadi pada secara minim ya? undang-undang itu ya, secara undang-undang itu lalu lintas di saat terjadi kebakaran, damkar itu prioritas, harusnya prioritas.
Cuman memang warga kita tuh, ya kadang saya tidak bisa salahin warga ya. Kadang lihat damkar besar hidup Suryani kan ada yang panik. Iya, Ada yang iya, panik iya, tuh. iya, benar-benar. Jadi kalau ada relawan membantu buka jalan itu lebih bagus. Di Kota Bogor relawan seperti anak SMA kemarin Iya. sebenarnya banyak. Banyak loh. Banyak. Banyak. Bisa diceritain Pak yang mungkin yang unik gitu kan kemarin pelajar Gini. SMP tuh ada lagi nggak Pak mungkin? Misalnya nih damkar jalan bunyi sirenenya pasti 1, 2, 3, 4 motor nyamperin tuh Oh. datang ke kita. Di mana? Mereka biasanya buka jalan. Oh. Jadi itu relawan-relawan seperti itu hebat mereka itu. Saya sangat berterima kasih ke mereka lah. Banyak mereka buka jalan. Itu relawan. Tapi Dan kalau nggak dikasih apa-apa itu. karena sukarela ya. Suka. Jadi mereka kawal sampai ke tempat kejadian. Pulangnya mereka kawal lagi. Oh, jadi nungguin ya? Ditungguin. Begitu unit Masya kita Allah. sampai di markas, mereka langsung berangkat. Luar biasa, luar biasa. Nah, kalau yang anak pelajar itu baru yang kemarin ya, yang SMP itu ya. Ada satu lagi loh setelah Oh, itu. iya. Apa tuh pasti? Apa Sun Gohok ya? Sun Gohok. Apa tuh? Gak tahu tuh. Apa tuh yang ini apa? Menjelang Imlek itu loh. Oh, barongsai gitu-gitu Bukan. ya. Apa? Sun Apa sih Gohok. namanya tuh? Ada setelah itu juga Sun dia buka Gokong. jalan. Sun Gokong. Sun Gokong ya? Apa sih itu ya? Aduh, kurang tahu nih. Ada Nggak juga tahu. dia buka jalan Oh, iya. itu. Dia buka jalan Pas bantu. pas kapan? Pas Imlek. Menjelang Imlek. Kemarin. Oh. Dia pakai baju gitu. Iya. Lihat tapi- damkar tiba-tiba dia buka jalan. Wah. Ada aja. Keren. Unik sih. Iya, benar-benar. Padahal kan ribet ya pakai baju gitu-gitu ya, tapi Itulah dia- nikmatnya di damkar. itulah nikmatnya di Damkar. Banyak orang baik yang bantu Ya, juga ya, karena ya, kita benar. bantu orang, orang bantu kita. Sun Gokong. Sun Gokong bantu kita. Ya. Nah, Pak, berarti kita harus membicarakan lagi nih supaya masyarakat teredukasi gitu ya. Ya. Kalau misalkan damkar tuh harus diduluin pokoknya ya. Nah, kalau pulangnya itu harus diduluin juga, dikasih jalan juga. Kita mau berangkat dan pulang, SOP-nya tetap sama. Oh. Semua hidup, rotari semua hidup, kecepatan semua tetap. Karena apa? Begitu selesai, kita harus standby. Iya sih, Begitu benar-benar. kita pulang ke Mako, itu langsung isi air semua dihidupin, bagusin lagi. Karena untuk persiapan selanjutnya. Jadi dia berangkat atau pulang, tetap harus ada pengawalan. Oke. Oh ya Pak, di Damkar Kota Bogor juga ada 4 Srikandi kan ya Pak? Ada 4 Srikandi. Ada 4 Srikandi. Nah itu pelatihannya berarti sama yang laki-laki? Sama ya? Sama. Tapi untuk Mungkin bedanya hanya gini. apa-apa? Kalau laki ngangkatnya 20 kilo, mereka 18, kira-kira Oh, gitu loh. ada Hanya itu. pengurangan Ya. gitu-gitunya ya. Tapi untuk kayak pelatihan iniin ular gitu-gitu? Sama Oh, persis. yang perempuan juga pernah nanganin Bisa. kayak apa namanya ituin tawon, ular Malah pernah nggak? satu ada perempuan tuh senang megang ular. Dipegang gini Ya, pakai tangan. ya. Wah, Ada satu itu. malah lebih ini ya, lebih Jadi berani ya. kalau biasanya kan perempuan kalau dikasih ular kabur ya. Kalau dia nggak perempuan ditangkap sama dia. Ular tangkap sama dia. Karena udah biasa ya Udah biasa, kelatih. ya, biasa. Luar biasa. Tapi kemarin pas ulang tahun itu kita ada perlombaan kompetisi di tingkat nasional. Lomba apa tuh, Pak? Skill competition namanya. Skill Ya, competition. skill competition. Oke. Di situ pas skill competition kemarin kita sengaja mengirimkan Srikandi. Srikandi yang kita suruh adu dengan laki-laki tempat lain. Menang gak, Pak? Ya karena dia perempuan dia nggak menang. Tapi setidaknya udah keren ya, Pak ya. Karena satu-satunya kami yang mengirim perempuan. Oh, yang lainnya cowok semua. Alhasil dia juara sendiri dia. Keren. Tapi tetap keren ya gitu Iya. maksudnya dibandingin yang lain kita Iya. ada perempuan yang dikirim ke sana. Terus ini Pak, kan tadi berarti masyarakat tuh harus diedukasi gitu kan Betul. ya. Nah, itu lewat cara apa Pak Damkar edukasinya, sosialisasinya gitu? Kita edukasi ya selain melalui media sosial, turutin, kita juga turun ke kelurahan, ke masyarakat melalui kelurahan. Di masyarakat kita bentuk namanya Red Car, Red Car. ya relawan pemadam kebakaran. Oh, singkatan dari Ya, itu. itu kita edukasi di masyarakat, tiap kelurahan kita bentuk. Maksudnya mereka inilah perpanjangan kita, perpanjangan tangan kita di wilayah. Tugas mereka adalah menyampaikan ke warga lain bahwa kalau ada kebakaran begini, kira-kira gitu. Dan yang paling utama tugas mereka itu, kalau ada terjadi kebakaran, mereka membantu membuka jalan untuk sampainya mobil kita. Mobil. Karena gini, kebakaran terakhir itu di Tanah Sareal kalau saya nggak salah, itu mobil kita nggak bisa masuk, Kenapa Pak? Gapura. Oh iya, terus gimana Pak kalau kayak gitu? Nah, itu terakhir Gapura terpaksa Pak RW-nya kita suruh Bongkar? bongkar. Oh, itu. ada juga ya kejadian-kejadian Ya, kayak gitu. jadi coba lihat dari lingkungan terdekat kita ya. Kalau ada Gapura seperti itu, disampaikanlah ke pengurus RW-nya, tolong tinggiin atau dibuka atau gimana. Ini nggak bisa masuk. Itu salah satu hambatan. Kalau
mobil parkir di pinggir jalan sih udah hambatan seluruh Indonesia tuh Iya, ya. iya benar. Kemarin juga sempat viral tuh ya. Ya, ini Gapura loh. Itu kejadian tuh. Oke, nah Pak, kalau apa namanya sosialisasi kan kalau kita sering lihat tuh kayak di kartun-kartun katanya yang anak-anak TK Ya, di apa namanya dikasih sosialisasi di sini juga gitu ya Pak ya, kalau anak TK sih kami hampir tiap hari. hampir tiap hari Ya, disiram. enggak kedatangan anak TK ke kantor. Oh bukan ini yang ke sana ya? Enggak, kalau dia TK kita nggak datang. Tapi kalau di SMP kita datangin lokasi. Oh Kalau bedanya gitu. TK PAUD itu semua datang ke kantor kita. Tadi pagi dua PAUD. Oh Tiap hari ada tiap itu. hari Tiap ada hari ya. ada. Nah itu Nah, diajarinnya apa aja Pak? diajarinnya kita kasih tahu alat-alatnya. Oh. Terus ajarin tepuk tangan, tepuk pemadam lah ya. Terus lagunya suruh pinggir-pinggir kalau mobil damkar lewat pinggir-pinggir gitu. Oh, jadi kira-kira gitu. sosialisasi sejak dini Ya, ya. dan baru terakhirnya anak-anak PAUD atau anak TK ini kita kasih kesempatan pegang Pegang selang selangnya. nozzle-nya dan mensiram-siram lah. Mandilah mereka. Mandilah mereka akhirnya mandi juga. Tapi kalau bedanya nih Pak, sosialisasi ke anak TK sama anak SMP tuh apa? Kalau anak SMP kita sudah praktekkan api. Oh ya, Misalnya ya. tabung gas itu udah praktek mereka sudah memahami situ. Anak TK belum. Kalau anak SMP itu sampai menggunakan apar kecil kita sudah latih gitu. Oke, berarti sosialisasi ini sampai ke tingkat SMP aja atau? Kenapa ke SMP? SMA soalnya bukan kewenangan kota. Oh gitu. Kalau kita mau masuk ke SMA itu birokrasinya agak panjang. Oh gitu, Gitu. oke oke. Kalau perguruan tinggi biasanya mereka yang minta. Seperti terakhir kita di kesatuan ya. Yang di kesatuan perguruan tinggi kan, mereka minta pelatihan ke kita, minta melatih satpamnya. Oh. Demikian juga ini mall pusat perniagaan, Iya. mereka juga minta ke kita latihan Oh. security-nya. Nanti kapan-kapan Tribun minta latihan ke kita lah. Boleh, boleh Pak, boleh, boleh. Sama apa namanya kayak kalau misalkan terjadi kebakaran, kita evakuasi dirinya gimana gitu-gitu diajarin ya Pak ya. Harus ajarin. Seperti Tribun nih, jangan-jangan nggak punya apar kalian? Ada kok Pak, Ada di ya. Pak. Oh iya, Tenang Pak, harus aman Pak. aman ya. Nah Pak, tentunya kan selain kita apa namanya ngasih pelatihan ke apa masyarakat juga internalnya juga pasti Ya. dikasih pelatihan ya Pak. Terus Ya. pasti kan apalagi sekarang nih dunia teknologi canggih-canggih gitu, digitalisasi. Nah itu gimana Pak pelatihan buat anggota di kantor? Khusus di digitalisasi ya, teman-teman di kantor tuh masih otodidak ya. Otodidak. Masih otodidak. Mungkin kalau suatu waktu Tribun punya kesempatan, kami bisa siap latihan untuk meningkatkan kemampuannya. Khususnya medsos. Kita punya media sosial di medsos, punya IG. Ya, TikTok ada Pak TikTok? TikTok nggak ada ya. Boleh Pak dibikin Bisa Pak kami biar diajarin lah. siap siap. Jadi apa sosialisasi juga Pak kayak kalau Ya. misalkan ada yang viral-viral kemarin tuh yang apa namanya yang di gang mau damkar gak bisa masuk gara-gara ada parkir gitu. Terus Ya. kayak aturan-aturannya Pak sanksinya ada nggak sih Pak kalau misalkan yang kayak gitu-gitu? Pasang apa? Yang apa namanya yang mobil parkir terus sampai ngalangin damkar gitu. Ya, memang mobil parkir tuh menghambat ya. Padahal sirene bunyinya kencang. Klakson kencang. Ya, Tapi tetap aja ya. heboh aja lah. Tahu-tahu mobil parkir di pinggir jalan yang punya mobil lagi ngorok tidur. Ya. Gimana tuh? Nah, Pak, tadi kan sebelumnya Bapak bilang kendalanya juga gapura, Ya. mobil. Nah, ada lagi nggak sih Pak yang kendala kayak gitu-gitu di lapangan? Jadi kan Kota Bogor itu pemukiman padat banyak. Jadi umumnya kalau kebakaran di pemukiman itu kita biasanya nyambung selang lah itu. Selang dari ke sana panjang bisa sampai 200 meter sambung selangnya. Tapi enaknya di Kota Bogor sumber airnya banyak. Oke. Kenapa? Hidran di Kota Bogor itu ada 520. Jadi kalau ada apa-apa kita untuk sumber air aman lah. Sumber Aman air. ya. Jadi kadang-kadang masyarakat kan berpikir gini, damkar itu airnya ngambil di kali mana katanya. Padahal enggak, dari PDAM loh airnya tuh. Oh, Hidran langsung itu. jadi air bersih ya? Air bersih. Air bersih. Nah, Pak, kan tadi mah hambatan ini ya, apa namanya hambatan pas iniin kebakaran. Tapi Ya. kalau hambatan lain kayak misalkan proses penyelamatan kayak gitu-gitu, ada nggak sih Pak cerita-cerita menarik gitu Pak? Yang kita tidak bisa selamatkan sampai saat ini yang putus cinta lah. Agak susah kita selamatkan. Kalau Emang agak susah lain, itu, Pak. yang lain masih bisa lah Emang kita agak bantu ya. Nggak Pak, mungkin kayak misalkan tadi kan ada yang cerita ke patok ular. Ya, Nah kalau cerita lain Pak, mungkin Pak yang menarik gitu. yang menarik pernah Suka satu duka. waktu ibu-ibu ya.
cincin sebenarnya. Nggak bisa dilepas. Nggak bisa lepas. Jadi ini loh, tapi khusus perempuan ini yang paling utama. Ya. Pakai cincin, lupa perempuan kan untuk badannya mengembang cepat, gemuk, Nggak bisa dipungkiri ya. cepat ya. Terakhir cincinnya jadi susah. Dia bercerita, dia ke rumah sakit katanya. Dia ke rumah sakit. Ternyata rumah sakit ini sarankan amputasi. Oh, Sarankan amputasi. iya, Mungkin iya, iya. pendekatan medis seperti itu. Iya. Pendekatan medis nggak disalahin juga ya. Iya, betul betul. Nah, dia baca, dibuka Google, ketemu damkar, datanglah ke kita. Terus gimana tuh, Pak? Selamatin, dibuka. Sampai selamat tuh, wah dia girangnya nggak kira-kira lah. Oh, itu bisa, Pak? Bisa. Oh, Banyak ilmunya di damkar itu. Untuk luar seperti biasa. itu. Tapi kan, Pak, mungkin kalau misalkan ada penyelamatan yang khusus, apa namanya, kayak yang cincin kayak gitu-gitu, pokoknya yang personal, yang pribadi, itu bisa nggak sih, Pak, kita misalkan request kan ada Sri Kandi di damkar kayak pengennya apa tugasnya perempuan, bisa nggak sih, Pak? Ada satu kejadian malam hari, itu di Bantarjati ya. Kalau saya nggak salah, itu jam 1 malam. Itu apa, santriwati. Oh, Satu iya. rumah itu. Jadi malam-malam, wastafelnya bawahnya jebol. Oh, iya. Wastafel ya, di Iya, ruang iya, tamu iya, bukan iya. wastafel di ini. Iya. Wastafel jebol, banjir dong. Iya, pasti. Panik. Itu isinya kan perempuan semua. Iya. Perempuan semua. Paniklah mereka banjir, telepon damkar. Kita datang, ya udah gitu. Isinya Yang perempuan perempuan Nggak semua. kita turunkan Sri Kandi malam hari. Iya, Nggak iya, iya. mungkin. Itu ada kejadian itu. Oh, gitu. Jadi karena darurat ya Darurat, sifatnya ya. malam. Oke. Nah, namanya perempuan semua nggak tahu lah itu nyambungnya. Diundang kita. Jadi Oke. banyak. Yang paling unik ini, ada satu, memang mungkin itu yang terjadi ya. Lampu ruang tamu putus. Jadi mungkin ibu ini di rumah nggak ada suaminya, hanya ada anaknya. Nggak berani buat ganti sendiri. Ya, dia nggak berani ganti sendiri. Telepon damkar, hanya mau ganti lampu. Tapi itu Pak, kalau misalkan kejadian-kejadian sepele kayak gitu, tetap yang diterjuninnya mobil gede nggak juga kan Enggak, ya? ya tergantung kejadian. Biasanya enggak, kalau rescue enggak mobil gede. Kita Iya turun kan? motor, trail. Motor. dua. Motor Ya yang kan apa? soalnya kan masih banyak juga yang belum tahu ya Pak, Enggak, yang motor, belum motor. pernah. Kalau Oke. nggak motor, paling mobil FPV-nya merah ya. Wah, mobil gede yang nggak muat lah. Susah, ribet bawanya. Oke. Ada hal-hal unik. Cuman kadang gini, seperti contoh. Tadi ganti bohlam ya, undang kita. Terus ada ular, undang kita, damkar. Ada kucing, Nyangkut. kucing nyangkut. Kucing itu kalau manjat gak berani turun loh. Kucing itu taunya ke atas, turun gak berani. Turunnya nggak berani. Nah, undang kita. Pertanyaan saya sebenarnya satu. Apa tuh? Kenapa bukan kita nolak tugas ya, damkar tidak nolak tugas. Pasti kita datang. Cuman pertanyaan saya hanya satu gini. Ada apa sih dengan masyarakat kami? Gitu loh. Dulu yang kayak gitu-gitu urusan dengan tetangga selesai. Iya, Ular benar-benar. selesai, kucing selesai, bohlam panggil tetangga ganti. Iya. Nah, yang saya Iya, pertanyaan iya, sebenarnya betul. itu, sosiologinya seperti apa sih? Apa sih yang berubah psikologi masyarakat kita? Kira-kira. Ya benar-benar. Kalau Tribun mau melakukan apa? Penelitian, coba penelitian. teliti itu. Apa sih Ya, yang benar terjadi? menarik ya, Pak, ya. Nah, apa yang terjadi sebenarnya? Kira-kira. Iya, karena kan dulu biasanya masyarakat dulu minta Guyup tolong kan? tetangga. Iya, Nah, benar. Kayak bohlam tadi, cukup panggil tetangga kali. Iya, benar. Atau Iya, kucing, iya, panggil iya, dong tetangga. Ini enggak. Berarti ada sesuatu yang dipertanyakan Ada, ya. tapi saya bukan menolak. Kita nggak Iya, menolak iya, tugas. iya. Enggak, kita datang pasti. Cuman ada kok begini sekarang ya gitu. Timbul Kira-kira masuk pertanyaan akal nggak seperti pertanyaan itu? itu. Iya, masuk akal. Karena kan emang dulu rata-rata orang-orang minta tolong ke tetangga, Tetangga, gitu, sebelum ke damkar gitu Turunannya. kan. Gitu. Itu yang terjadi sekarang. Iya. Ada satu hari itu anak SD ya. Anak SD sama bapaknya itu mau fotokopi ijazah. Fotokopi ijazah. Ijazah. Pas sampai di tempat fotokopi, ijazahnya jatuh ke got bawah. Karena ada tuh got suka ada Iya, celah kecil iya. masuk ke bawah tuh. Panik lah kan. Untung bawah kering, nggak basah. Oh, minta tolong damkar. Telepon damkar. Emang damkar bisa ngangkat batu? Kan nggak bisa. Cuman ya bisa aja sih kita bikin begitu. Oke, Selesai. ternyata unik-unik ya. Apa ganti bohlam lampu. Ya itu buat saya menarik. Kenapa dia nggak panggil tetangga Iya, ya? karena termasuk sepele gitu Sepele kan. ya. Tapi itu yang terjadi. Iya, benar-benar. Karena kan kalau misalkan yang darurat kayak ular kan nggak semua tetangga bisa, jadi masuk Iya. akal. Tapi kalau bohlam mungkin Bohlam. emang agak sedikit dipertanyakan Jadi ya, gini, benar-benar. satu juga buat penggiat reptil ya. Ya, Perlu juga kita sampaikan bahwa ular yang kami tangkap itu tidak kami matiin loh. Tidak kita bunuh.
kita kembalikan ke ini komunitasnya. Kita kembalikan tuh selalu. Nggak, kalau jadi ada kadang-kadang pecinta reptil curiga lihat kita, jangan-jangan ularnya dijual atau ularnya kita matiin, tidak. Kita lepas kembali kok. Dilepas liarkan kembali karena emang mereka makhluk hidup juga Tapi ya. sekarang ada si ular di kantor kita, ada 2 ya. Agak unik ularnya, jadi kita simpan. Apa tuh Pak? Ular apa Pak? Enggak, nanti ularnya, soalnya itu diburu orang, ular seperti jenis itu. Oh, Diburu iya, orang, iya, jadi kita iya, simpan. iya, iya. Kita belum ngobrol soal bapaknya nih, Pak Oke. Samson. Nah, sebelum di Damkar Kota Bogor, sebelumnya Bapak di mana Pak? Sebelumnya di Dinas Koperasi dan UKM. Dinas Koperasi dan UKM. Sebelumnya lagi di Dinas Tenaga Kerja. Tenaga kerja. Ada culture shock gak sih Pak gitu dari yang awalnya berarti rata-rata bisa katakan kebanyakan di kantor gitu ya. Ya. Nah, terus tiba-tiba yang di lapangan yang banyak banget gitu ceritanya. Sama aja sih. Sama aja Pak. Perbedaannya hanya satu. Apa tuh? Kalau di damkar itu rapatnya jarang gitu. Oh, di Damkar rapatnya jarang. Oke, ada satu yang Itu unik. aja Dia fun fact-nya ya. Itu aja satu Itu perbedaannya. aja. Oke. Tapi Pak emang dasarnya Bapak ini senang ke lapangan atau gimana? Saya senang di lapangan emang. Senang di lapangan. Waktu di UKM juga demikian. Saya ada di lapangan aja kok. Nikmat tuh di lapangan. Ketemu orang banyak. Benar. Seru ya, banyak ceritanya, apalagi di Damkar yang macam-macam banget ya ininya, apa namanya, tugasnya. Satu di damkar itu kepuasan kerja kita. Saya ngalamin sendiri nih ya. Itu mungkin sekitar 2 bulan saya kerja di damkar. Ceritanya kebakaran lah di Pasir Jaya. Oke. Itu malam hari. Malam. Hari sekitar jam 8 malam. Nah, kita ke sana, saya juga ikut ke sana. Dan itu kebakarannya ada di gang Iya. sempit. Dan demografi Bogor kan naik turun ya. Iya. Oke. Itu sambung selang. Selesai kita kerja, itu ada 2 rumah yang kena. 2 rumah yang kena. Selesai kita kerja, itu yang paling nikmatnya apa tuh? Di saat warga situ bilang terima kasih. Iya. Terima kasih Pak, basah-basah pas hujan pula ya, terima kasih. Pas di ujung atas, di atas kita naik, tahu di sana ada ibu-ibu siapin kopi 4 gelas. Kopi 4 gelas dibagi banyak pasukan kan enak ya? Iya. Itu kenikmatnya nggak kira-kira loh. Itu benar-benar puas, rasanya puas, bangga dan lain sebagainya. Ada nyatu di situ. Padahal- Mungkin kalau kamu bayar saya 10 juta nggak terima itu. Iya. Itu yang mahal. Justru ya hal sederhana yang Benar-benar. benar-benar dari hati gitu ya, berterima kasih. Warganya enak nyalamnya. Waduh, rupanya ini kepuasan kerja yang paling nikmat ya gitu. Apinya udah Luar padam biasa. semuanya gitu. Nah, Luar biasa. itu enak-enak. Itu tuh nikmat banget. Ya gak ternilai ya Nggak Pak ya. ternilai, nggak ternilai. Itu. Nah, teman-teman saya di damkar ini juga demikian ternyata. Ternyata pengalaman itu sudah mereka alami lebih dulu. Saya kan orang baru. Iya. Nah, teman-teman ini kepuasannya di situ juga. Di saat mereka berhasil, warga bilang terima kasih. Wah, Pak, enak gitu. Jadi gini, kalau kami ini sebenarnya tidak ingin kerja. Tidak ingin kerja. Ya iyalah, damkar nggak ingin kerja. Kita kalau bisa, kita nggak usah kerja lah. Kenapa? Kalau kami kerja, Pasti ada insiden. di saat orang lain menderita gitu Iya, loh. benar. Jadi Iya, janganlah benar. gitu loh. Kita berharap kita nggak mau kerja. Benar. Jadi kerjanya sosialisasi aja. Sosialisasi aja. Biar gak ada gitu. biar gak ada insiden. Ya, karena ada insiden tuh nggak enak. Benar. Jadi kalau dibilang damkar nganggur aja katanya, itu sebenarnya lebih bagus. Iya benar. Logikanya gitu, berarti Iya. gak ada masalah apa-apa Nggak ada gitu. masalah gitu. Soalnya kalau begitu kita kerja, kita kirim unit, berarti di saat bersamaan ada orang sedang ini. Benar. Bapak asli Bogor. Asli Bogor KTP-nya. KTP-nya. Kalau asal usul dari Medan. Oh, Medan. Ya sesuai dengan namanya ya Pak ya. Namanya sama wajahnya lah, Sama wajahnya. Wajah tegas khas sama Medan. suaranya agak kurang beres. Lantang Pak, bagus Pak. Cocok di lapangan Pak. Pak, terakhir nih Pak, mungkin ada yang pengen disampaikan ke Tribuners atau warga Kota Bogor nih. Baik buat warga atau tribuner semuanya yang ada di Kota Bogor, supaya tetap memperhatikan penggunaan instalasi listrik di rumah. Kalau boleh, instalasi listriknya tuh dicek ulang periodikal. Kedua, yang paling penting dan apa namanya, remeh-temeh lah. Iya. Kalau boleh ngecas handphone ya, jangan di atas meja, jangan di atas yang lain. Habis cas, taruh kalau boleh di lantai. Kenapa tuh Pak? Karena panas, ini kan panas nih dicas. Iya. Tapi kalau kita di lantai, kalaupun dia meledak atau apa, lebih aman. Nggak akan kena. Oh iya. Ya, kadang-kadang ada yang konyol, ngecas handphone sambil tidur. Iya. Sambil tidur dia ketiduran, handphonenya dicas. Iya. Bayangkan nggak, HP itu panas bersentuhan dengan kain. Benar, memicu demikian. kebakaran Ya. ya benar.
hal yang sering disepelekan ya. Sepelekan. Itu sederhana loh. Oke. Dan kemudian apa namanya? Alat memasak lah. Tetap diperhatikan. Ya benar, regulator dan sebagainya. Regulator Kalau supaya. misalkan ada bunyi-bunyi atau sesuatu Ya, hal yang janggal, gitu ya. oke. Yang paling inti saya lihat tadi handphone tadi. Ya benar. Yang semua kalangan ya, Semua kayaknya hampir kalangan. semua orang kayak mustahil nggak punya HP ya Pak ya. Ya. Oke, Tribuners, itulah perbincangan kita dengan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bogor. Nantikan Tribun Talk selanjutnya hanya di YouTube Tribun News Bogor dan Tribun Jakarta Official. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri, sampai jumpa. Terima kasih Pak Samson, terima kasih.